Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piranggani Caniago dari kelompok 6 beserta teman saya Ataya dan Indah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat berasal dari kata azaza yu'zizu zad yang memiliki arti seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya apapun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat berarti peristiwa ajaib yang sukar diterima oleh akal. Sedangkan menurut pakar agama, mukjizat adalah suatu hal yang luar biasa terjadi melalui seseorang yang mengakui nabi sebagai bukti kenabiannya. Sedangkan Al-Quran menurut bahasa merupakan kata benda bentuk dasar atau masdar yang bersinonim dengan kata al-qiraah yang berarti bacaan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi faiza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna ilaina bayana, yang artinya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis pada beberapa mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membacanya mendapat pahala dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang paling pendek. Sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Ahlab, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab. Isinya dijamin kebenarannya dan hujjah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia, petunjuk dalam beribadah, serta dipandang ibadah membacanya. Terhimpun dalam mushaf yang dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas, dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Mungkin materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh sastrawan Arab sekalipun, karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka, tetapi ia bukan puisi, prosa, ataupun syair. Ilmu balaghah mengkaji makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab, tidak saja makna yang tersurat, namun ada juga makna yang tersirat dalam bahasa tersebut. Kajian balaghah secara garis besar terbagi pada 3 bagian, yaitu bayan, makni, dan badi. Sebagai mukjizat yang universal dan eternal, beberapa segi kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran adalah: yang pertama, susunan yang indah, berbeda dengan setiap susunan yang ada dalam bahasa orang Arab. Yang kedua, adanya uslub yang aneh yang berbeda dengan semua uslub-uslub bahasa Arab. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti itu. Yang keempat, bentuk undang-undang yang detail, lagi sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang kedua adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek syariah. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang utama dan syarat akan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan semua ciptaannya. Jadi, hukum Islam yang mencakup di bidang akidah, pokok-pokok akhlak, ibadah, dan perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mukjizat ilmiah Al-Quran adalah gagasan yang hendak menunjukkan bahwa kandungan Al-Quran memiliki keselarasan dengan hasil-hasil penelitian ilmiah dengan tujuan membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Menurut pendapat mukjizat ilmiah Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengandung kebenaran dalam berbagai bidang ilmu, khususnya sains, yang pada saat diturunkannya ilmu-ilmu tersebut belum ditemukan, sehingga pada waktu itu masih berada di luar kemampuan manusia untuk mengungkapkannya. Dengan diungkapkan dalam Al-Quran, maka itu menjadi bukti Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat Al-Quran dalam beberapa masalah seperti rotasi dan orbit bumi, asal mula kehidupan dari air, gaya gravitasi bumi, dan berpasang-pasangannya tumbuhan dan hewan adalah di antara contoh mukjizat ilmiah Al-Quran.
Macam-macam mukjizat. Menurut Profesor Dr. S. Agil Al-Munawar, mukjizat dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mukjizat hissi. Mukjizat hissi ialah yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasa oleh lidah, yang lebih tegas dapat dicapai oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan pada manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan pikirannya, yang tidak cukup pandangan hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat ini melainkan yang berpikir sehat, bermata hati yang nyalang, berbudi luhur, yang suka mempergunakan kecerdasan pikiran dengan jernih dan jujur.